Selamat berjumpa kembali kawan-kawan sobat jagongan online dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini Pendopo Kabudayan akan membabar ya, enggak membabar tapi mereview ulang tentang karya sastra klasik yang ada atau yang sudah ditulis oleh para pendahulu kita ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai karya sastra yang berjudul Serat Wedorogo ya. Jadi ada dua, kadang yang menjadi bingung itu kok ada Wedorogo, ada Wedotomo. Nah, itu. Kalau Serat Wedorogo ini yang menulis itu Raden Ngabei Ronggowarsita. Sementara untuk Serat Wedotomo itu yang menulis atau yang mengarang adalah Sri Mangkunegara keempat. Nah, secara umum apa yang membedakan antara Wedotomo dan Wedorogo? Nah, untuk Wedotomo itu sendiri berkisah ya, menjelaskan tentang ajaran-ajaran bagaimana bertindak berperilaku di kehidupan ala orang Jawa. Jadi lebih ke ajaran moral sufistik bisa dikatakan seperti itu. Tetapi untuk Wedorogo ini kita lebih praktis ya, dalam artian lebih mudah untuk dipahami bagaimana konsep-konsep dalam pemuda atau anak-anak muda ya, ini kan jiwa-jiwa muda, darah-darah muda dan sebagainya itu bergeliat. Nah, itu masuk ke ranah kajian Wedorogo. Oke, pada kesempatan ini kita masuk ke episode yang pertama tentang mengendalikan darah muda. Wah, ini agak gimana ya, karena memang anak muda itu sendiri memiliki jiwa-jiwa yang membara, bergelora. Gak bisa apa istilahnya, kalau lagu itu kan darah muda, darahnya para remaja, kalau Bang Haji Rhoma Irama seperti itu. Nah, pernyataan tersebut kurang lebih sama dengan yang diterangkan oleh Raden Ngabei Ronggowarsita. Dalam bait pertama ya disebutkan Ki Gambuh karya pemut limuting tias rare kang kalimput lacut maring reh sumirang murang niti tan tuman amamatuh temah lumaku ginuron. Nah, ini agak sulit ya, tapi tidak terlalu sulit karena ini bahasanya adalah bahasa Jawa modern, bahasa Jawa klasik, maaf. Ini bahasa Jawa klasik yang digunakan untuk menulis karya sastra yang lazim di masa Surakarta. Secara umum kita bisa mengambil gambaran kalau dalam karya sastra klasik, ya dalam karya sastra kuno pun sebenarnya sama prinsipnya. Pada bagian awal ini menjelaskan tentang awal atau alasan mengapa karya tersebut ditulis. Jadi kalau dalam karya sastra kuno itu alasannya kemudian pemujaan kepada raja, kepada dewa. Nah, kalau dalam karya sastra klasik itu lebih kepada alasan atau latar belakang diciptakannya. Dalam kajian episode pertama ini ya sebenarnya kita nggak sebut kajian ya, tapi lebih ke mereview sedikit tentang darah muda itu sendiri seperti apa dalam serat ini. Yang pertama, Raden Ronggowarsita memberikan penekanan bahwa limuting tias lari kang kalimput. Jadi darah muda itu sendiri ya memang memiliki tendensi, memiliki keterkaitan dengan emosional. Jadi dari segi emosional, dari segi apalagi pemikiran, nah itu
anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z itu sungguh dinamis. Nah, kemudian sebenarnya apa yang menjadi masalah kok dinamisnya dinamisnya pemikiran, dinamisnya gejolak itu kok dipermasalahkan itu seperti apa? Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau dinamis itu kan relatif ya, dinamis dalam hal apa dulu, tetapi dinamisnya emosional itu seringkali kurang terkontrol. Karena rasa keingintahuan itu sendiri, rasa haus akan pengetahuan, nah itu yang seringkali tidak terkendali. Oleh karena itu, dalam bait ini disebutkan limuting tiasrari kang kalimput lanjut maring reh sumirang murang titi. Jadi dari perbuatan, dari pemikirannya yang out of the box ya, kadang agak aneh-aneh atau gimana, itu sebenarnya mengarah kepada sesuatu hal pembaharuan. Jadi nggak ada di zaman dulunya. Zaman dulu HP mungkin HP ceduk, HP layar kuning itu. Terus sekarang sudah ada Android lah, nanti ada HP di apalagi lah itu. Jadi ada perbedaan. Nah, tetapi yang diarah walaupun perbedaan itu sifatnya hal-hal baru yang cenderung negatif. Jadi kalau tidak diarahkan itu mengarah kepada hal-hal negatif. Ya, karena apa? Mengacu kepada dirinya sendiri, mengacu pada keinginan, mengacu kepada gejolaknya itu sendiri. Jadi kalau bisa dikatakan seperti ini ya, saya pengen A, saya pengen itulah. Nah, lalu dari keinginan tersebut memunculkan saya harus seperti ini, seperti itu. Ketika itu tidak dikontrol dengan baik, tidak dibatasi, tidak diberikan rambu-rambu, oh ini loh, harus seperti ini loh, nah itu nanti akan menjerumus kepada kerusakan. Nah, jadi tertutup untuk menerima saran, tertutup untuk menerima masukan. Karena yang jadi guru itu dirinya sendiri. Keyakinannya sendiri itu ya yang jadi panutan. Nah, jadi yang namanya darah muda, kemudian gelora-gelora semacam itu ya pada zaman dahulu sudah ada. Bahkan kalau kita berbicara masalah pemuda dalam kisah-kisah pewayangan misalnya, di lakon-lakon wayang ada tokoh Gatot Kaca, ada Wisanggeni, ada Antasena, nah itu mencerminkan bagaimana pemuda itu memiliki sebuah power, sebuah kekuatan untuk melaksanakan kewajiban ya. Seringkali kewajiban tersebut ya dilaksanakan, akan tetapi ada gejolak. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, maka peran dari orang tua termasuk dari para pujangga pada zaman dahulu memberikan rambu-rambu untuk bertindak lebih hati-hati, sehingga dalam kehidupannya ketika sudah menginjak usia remaja, usia dewasa, itu tidak kaget ketika sudah jadi orang tua, oh saya sudah dididik oleh orang tua saya, oleh mbah-mbah saya seperti ini, oleh leluhur saya seperti ini. Nah, jadi nggak ada gap. Otomatis ketika mengajarkan kepada anaknya, kepada generasi selanjutnya itu juga memiliki kesamaan visi. Nah, jadi darah muda itu sebenarnya nggak salah, cuman bagaimana cara mengendalikannya untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang produktif, dan jangan lupa untuk tetap berguru atau mempelajari sesuatu kepada orang yang lebih ahli di bidangnya.
Nah, mungkin itu sekilas yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Masih ada banyak lagi tema-tema ya dalam Serat Wedorogo ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak rembukan jagongan online kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.